Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbi Darmawan dengan NIM 1208021083 dari kelas 2F Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk pembunuhan praktikum mata kuliah genetika dengan Ibu Rita Elvianis SPMSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis, memasuki pengertian, tahapan, hasil, dan juga fungsinya. Nah, pembelahan mitosis merupakan cara reproduksi sel pada tahap akhir dari mikroorganisme kecil. Setiap organisme, mulai dari organisme kecil seperti bakteri hingga organisme kompleks, semua yang mengalami pembelahan sel. Nah, pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan untuk menunjang pertumbuhan, baik perbaikan dan juga reproduksi. Sel ini nantinya akan membentuk jaringan hingga organ-organ lain di tubuhnya. Lantas, apa sebenarnya pembelahan mitosis itu? Simak penjelasannya berikut ini. Pertama, pengertian pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai genetika susunan dan jumlah kromosom yang sama. Hampir semua sel makhluk hidup melakukan proses mitosis yang sama, kecuali pada prokariot karena tidak memiliki inti sejati seperti yang terjadi pada virus dan juga bakteri. Proses pembelahan mitosis pada hewan terjadi di semua sel-sel tubuh somatis kecuali sel-sel gamet atau kelamin. Pada tumbuhan, pembelahan mitosis terjadi pada jaringan meristem seperti ujung akar dan juga ujung tunas batang. Pembelahan mitosis terdiri atas pembelahan inti dan pembelahan sitoplasma. Pembelahan mitosis ini diawali dengan pembelahan inti. Oleh karena itu, bila kita melihat kumpulan sel yang sedang membelah, mungkin kita akan menemukan satu atau beberapa sel yang mempunyai dua inti. Hal ini berarti sel itu telah melakukan pembelahan inti tetapi belum melakukan pembelahan sitoplasma. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis adalah mewariskan semua sifat induk kepada kedua sel anaknya. Pewarisan sifat induk kepada kedua sel anaknya terjadi secara bertahap fase demi fase. Yang kedua, tahapan pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah proses berkesinambungan yang terdiri atas 5 fase pembelahan. Yang pertama, fase interfase. Pada interfase ini terjadi persiapan dan juga penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Selama interfase, inti sel, nukleus dan juga anak inti sel, nukleoleus terlihat sangat jelas. Yang kedua, fase protase. Pada tahap ini terjadi perubahan nukleus dan juga sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan membentuk sebuah kromosom. Nah, tiap lengan kromosom berganda membentuk kromatit kembar yang terikat pada sentromer. Selama protase, nukleus dan juga membran nukleus menghilang. Mendekati akhir protase, terbentuklah spindel atau gelendong pembelahan mikrotubula dan protein di bidang ekuator sel. Yang ketiga, fase metafase. Masing-masing konektor pada sentromer dihubungkan ke satu sentromer oleh benang-benang spindel. Kemudian, kromatik kembar mulai bergerak ke bagian tengah inti sel, bidang ekuator, dan membentuk lempeng metafase. Yang keempat, fase anafase. Fase anafase merupakan pemisahan kromatik dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Yang kelima, fase telofase. Pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin. Membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel induknya.
Lalu hasil dan fungsi pembelahan mitosis. Fungsi dari proses pembelahan ini adalah regenerasi. Hewan dapat meregenerasi bagian tubuh dengan menghasilkan sel baru melalui mitosis. Pembelahan mitosis juga dapat berguna dalam melakukan reproduksi vegetatif seperti yang dialami oleh binatang laut. Yang kedua, pembelahan mitosis juga berfungsi untuk proses pertumbuhan beberapa tanaman yang mampu menghasilkan keturunan yang secara genetik mirip dengan induknya. Hal ini dikarenakan jumlah sel akan meningkat seperti pembagian sel pada jaringan meristem akan menghasilkan pertumbuhan tanaman secara berkelanjutan. Fungsi ketiga dirasakan manusia. Pembelahan sel mitosis ini terjadi pada proses perbaikan sel telah rusak. Di dalam tubuh, sel-sel akan mengalami pergantian dan selalu menghasilkan sel-sel yang baru. Hal tersebut merupakan salinan sel lama agar tetap berjalan sesuai dengan fungsinya. Sebelum saya tutup, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri mitosis pada pembelahan mitosis. Jadi, pembelahan mitosis ini terjadi sekali jumlah sel anak yang dihasilkan dari pembelahan mitosis adalah 2 jumlah kromosom seorang anak sama dengan jumlah kromosom pada orang tuanya, yaitu 2N, diploid. Sifat sel anak sama dengan sel induk, terjadi pada sel-sel tubuh sel somatik. Misalnya pada jaringan embrional termasuk ujung akar, ujung batang, lingkaran kambium. Nah, tujuan dari pembelahan mitosis adalah untuk memperbanyak sel seperti pertumbuhan atau perbaikan sel yang rusak melewati tahap pembelahan, interfase, protase, metafase, anafase, dan telofase yang seperti saya jelaskan tadi. Tapi secara umum tahap ini akan kembali ke tahap semula untuk membentuk siklus sel yang baru. Nah, itu untuk ciri-ciri pembelahan sel mitosis. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Arbi Darmawan, pamit undur diri. Kritik dan saran yang membangun saya butuhkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.